kasus yang datang ke ibu, itu bagaimana ibu bisa membedakan antara kasus dilema etika dengan kasus rujukan moral? Sebetulnya di sekolah ini tidak terlalu banyak yang kasus-kasus seperti apa situ dilema etika dan rujukan moral. Tapi ada satu kasus yang membuat kami tim manajemen sekolah itu agak dilema ya. Jadi kita melihat ke pertanyaannya kan bagaimana ya kalau ada kasus seperti ini. Jadi caranya kita lihat dampaknya dari masalah ini. Dampaknya tuh lebih besar ke siswa atau tidak. Jadi kalau umpamanya membawa dampak yang negatif ke siswa, bahwa saya akan mengambil keputusan sesuai dengan dampaknya itu gitu. Berarti ibu untuk membedakan apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral, ibu melihat dampak kasus ini besar atau kecil gitu ya kepada siswa? Tidak semua kasus sih, tergantung kasusnya. Dalam kasus yang saya hadapi yang berkaitan dengan dilema etika dan atau rujukan moral ini, kebetulan fokusnya melihat dampak negatif ke siswa gitu. Jadi nggak bisa dibilang setiap masalah diselesaikan dengan cara yang sama, tergantung dari permasalahannya dulu kan. Nah biasanya Bu, kalau ibu menghadapi kasus dilema etika ini, cara ibu mengambil keputusan itu bagaimana? Tahapan apa yang ibu lakukan? Ya, saya dalam kasus ini kan kasus anak yang tawuran ya, tawuran dan sudah ditangkap sama kepolisian. Orang tua juga sudah dipanggil ya, dan ini membawa satu ada suatu semacam kesepakatan di sekolah kalau anak yang sudah tawuran dan terkait sudah ibaratnya sudah terciduk sama polisi itu akan membawa dampak negatif ke siswa lainnya. Nah, siswa ini kebetulan juga ada saran kebijakan dari dinas itu kita tidak boleh mengeluarkan siswa. Nah, di satu sisi siswa sendiri, teman-teman anak ini selalu ada semacam bilang, nih kita lihat nih sekolah berani ngeluarin apa tidak begitu. Kita melihat kalau anak ini tidak dikeluarkan, maka akan membawa pengaruh buruk buat anak-anak di sekolah. Bisa jadi kalau dia tidak dikeluarkan, siswa lain akan beranggap sekolah itu tidak tegas. Maka walaupun dinas menyarankan anak tidak boleh dikeluarkan, kami ngambil kebijakan anak itu harus dikeluarkan. Jadi mungkin langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi dilihat permasalahannya itu seperti apa sih permasalahannya. Terus dilihat lagi pengaruh dari masalah ini bagaimana kalau kita mengambil kebijakan A misalkan. Ya. Kalau kita ngambil kebijakan B, itu kira-kira nanti efeknya ke sekolah itu seperti apa. Dalam kasus ini kami mengambil keputusan anak ini harus dikeluarkan dengan syarat orang tua harus mencari dulu sekolah. Nah, kebetulan orang tua dapat mencari di sekolah swasta. Setelah dipastikan anak ini akan lanjut, apabila dikeluarkan dari sekolah kami, maka barulah kita mengeluarkan dia. Efeknya anak-anak yang terlibat tawuran mulai berpikir 2 kali kalau melakukan kesalahan yang serupa, karena mereka juga tidak mau, apalagi orang tua tidak mau dikeluarkan dari sekolah. Jadi tahapannya dilihat permasalahannya, lalu pengaruh kalau keputusan ini diambil, A diambil, apa pengaruhnya kalau B diambil. Jadi melihat besarnya efek dari keputusan yang akan Ibu ambil ya Bu ya. Oke, nah biasanya Ibu melibatkan siswa. Iya, tetap sekolah dulu nomor 1 ya, nama baik sekolah ya.
Oh enggak juga sih, tergantung kasusnya. Oke, Tergantung dampak kasus, jadi nggak bisa diurutkan secara sekolah dulu baru siswa dikorbankan. Baik, Bu. Tergantung dari kasusnya. Kalau umpamanya di sini siswa memang jadi prioritas pertama, ya kalau tidak sekolah ya siswa lah yang diprioritaskan. Oke, berarti Ibu titik beratnya adalah dampak kasus ini terhadap siswa atau Atau terhadap sekolah. tergantung kasus. Iya. Tantangan yang menurut Ibu selama pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika kebenaran lawan kebenaran itu biasanya yang pernah Ibu alami itu ketika memutuskan kasus yang Yang paling sulit gitu ya. dilema apa dan apa gitu Bu? Nilai kebaikan apa dan nilai Dilemanya itu ketika ini udah menyangkut orang tua kali ya. Begini, jadi ketika kita ngambil keputusan, khususnya keputusan tentang siswa itu pertama kali yang paling sulit itu ketika ada laporan ibu siswa ini ternyata dari orang tua tidak mampu, orang tuanya hanya jadi tukang ojek misal ya, bukannya menghina, atau ibunya hanya jadi tukang bantu-bantu rumah orang, secara ekonomi mereka kurang. Itu yang paling sulit untuk diambil kebijakan. Di satu sisi ketika anak ini bermasalah dan orang tuanya ekonominya sulit, kita masih berpikir nih anak nanti kalau kita dikeluarkan dari sekolah kita apakah bisa lanjut apa tidak begitu. Itu kayaknya yang paling yang menjadi salah satu jadi dilema. Ya, selain itu apa ya? Kayaknya itu aja deh. Berarti bisa saya sedikit ambil kesimpulan yang pertama itu ketika dilema keadilan dan kasih sayang ya Bu, karena kan Ibu mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga si siswa ini. Terus Ibu juga memikirkan masa depannya. Berarti Ibu memikirkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Berarti dua paradigma. Tapi ketika anak ini dibenturkan misalkan kondisi orang tua, terus melakukan suatu kesalahan yang fatal sekali ya, misalkan apa ya, misal ini di sekolah kita nggak ada ya kasus seperti ini. Misalkan dia melakukan pelecehan seksual misalkan sama temennya, akan tetap kita keluarkan. Jadi dilihat permasalahannya aja. Nah, kalau misalkan ada kasus nih Bu, apakah Ibu langsung memutuskan sesegera mungkin saat itu juga, atau Ibu menjadwalkan dulu nih Ibu? Oh enggak, untuk memutuskan permasalahan itu ya dicari infonya dulu, mas permasalahannya itu apa sih, terus informasi yang harus saya perlukan dalam mengambil kebijakan itu apa. Jadi tidak langsung ambil keputusan seperti ini, saya juga cari informasi dulu tentang permasalahan ini, penyebabnya apa, kenapa ini terjadi, terus siapa aja yang terlibat, begitu ya, baru bisa diambil kesimpulan kebijakannya seperti apa itu baru. Jadi Ibu mencari informasi di belakangnya ya, latar belakang kejadiannya seperti apa, Ibu kumpulkan dulu semua informasi lalu Ibu olah hingga akhirnya Ibu memutuskan suatu kasus itu. Nah tadi kan berarti ada pertimbangan. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu dalam memutuskan suatu kasus? Kalau kasus di sekolah itu yang lebih dominan, kan informasi terbanyak itu dari guru BK ya, selain dari wali kelas. Nah itulah yang setelah informasi dari guru BK, informasi dari BK lalu didalami lagi kasusnya seperti apa. Nah itu jadi yang lebih banyak membantu saya dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan siswa tentunya ya, itu adalah guru BK. Berarti seseorang di sini guru BK ya Bu ya, karena Ibu bisa menggali banyak informasi dari beliau dan beliau yang mencari informasi lagi dari wali kelas gitu. Nah faktor-faktor yang mempermudah Ibu mungkin bisa saya simpulkan dari yang jawaban Ibu yang pertama ya. Jadi Ibu mencari dulu latar belakang kasus ini apa, informasi-informasi di belakangnya, itu yang akhirnya membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Gitu ya Bu. Nah
pelajaran yang ibu ambil dari sekian kasus dilema etika yang pernah ibu hadapi di sekolah ini? Ada nggak penyesalan setelah ibu putuskan? Selama ini nggak ada penyesalan, cuma yang pelajari itu yang jadi pembelajaran buat saya dalam mengambil suatu keputusan. Berarti dua paradigma. Tapi ketika anak ini dibenturkan, misalkan kondisi orang tua, terus melakukan suatu kesalahan yang fatal sekali ya, misalkan apa ya? Misal ini di sekolah kita nggak ada ya kasus seperti ini. Misalkan dia melakukan pelecehan seksual misalkan sama temennya, akan tetap kita keluarkan. Jadi dilihat permasalahannya aja. Nah, kalau misalkan ada kasus nih Bu, apakah Ibu langsung memutuskan sesegera mungkin saat itu juga, atau Ibu menjadwalkan dulu nih Ibu? Oh enggak, untuk memutuskan permasalahan itu ya dicari infonya dulu, mas permasalahannya itu apa sih, terus informasi yang harus saya perlukan dalam mengambil kebijakan itu apa. Jadi tidak langsung ambil keputusan seperti ini, saya juga cari informasi dulu tentang permasalahan ini, penyebabnya apa, kenapa ini terjadi, terus siapa aja yang terlibat, begitu ya, baru bisa diambil kesimpulan kebijakannya seperti apa itu baru. Jadi Ibu mencari informasi di belakangnya ya, latar belakang kejadiannya seperti apa, Ibu kumpulkan dulu semua informasi, lalu Ibu olah hingga akhirnya Ibu memutuskan suatu kasus itu. Nah tadi kan berarti ada pertimbangan. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu dalam memutuskan suatu kasus? Kalau kasus di sekolah itu yang lebih dominan, kan informasi terbanyak itu dari guru BK ya, selain dari wali kelas. Nah itulah yang setelah informasi dari guru BK, informasi dari BK lalu didalami lagi kasusnya seperti apa. Nah itu jadi yang lebih banyak membantu saya dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan siswa tentunya ya, itu adalah guru BK. Berarti seseorang di sini guru BK ya Bu ya, karena Ibu bisa menggali banyak informasi dari beliau, dan beliau yang mencari informasi lagi dari wali kelas gitu ya. Oke, nah faktor-faktor yang mempermudah Ibu mungkin bisa saya simpulkan dari yang jawaban Ibu yang pertama ya. Jadi Ibu mencari dulu latar belakang kasus ini apa, informasi-informasi di belakangnya, itu yang akhirnya membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Gitu ya Bu. Nah, pelajaran yang Ibu ambil dari sekian kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah ini, ada nggak penyesalan setelah Ibu putuskan? Selama ini nggak ada penyesalan, cuma yang pelajari itu yang jadi pembelajaran buat saya, dalam mengambil suatu keputusan harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai ada yang dirugikan, intinya seperti itu. Siswa jangan ada yang dirugikan. Kalaupun kita mengambil kebijakan yang agak keras, itu harus dipahami oleh pelaku. Jadi dasarnya kita ambil keputusan ini dia harus paham gitu, harus paham. Jadi dia menerima keputusan kita dengan baik. Jadi Ibu menyampaikan alasan kenapa Ibu mengambil keputusan itu. Jadi tidak hanya saya memutuskan ini, tapi Ibu menjelaskan kenapa Ibu mengambil keputusan itu. Jadi tidak pernah ada keputusan yang Ibu sesali. Insya Allah ada. Atau pernah nggak awalnya Ibu menganggap itu dilema hanya dua, antara jangka pendek dan jangka panjang, tetapi setelah kasus itu Ibu ambil keputusan, lalu muncul opsi ketiga, oh sebenarnya ada jalan keluar ketiga nih, tapi saat itu tidak terpikirkan, baru terpikirkan setelah Ibu memutuskan. Apakah pernah Ibu alami? Saya nggak pernah. Itu namanya karena alhamdulillah sih kasus-kasus di sekolah ini tidak sampai seperti itu begitu ya. Jadi kalau nggak A ya B, belum ada C gitu. Walaupun ada kasus-kasus yang besar, itu adalah di luar wewenang kepala sekolah. Karena memang di uji kasus itu Bu yang 9 itu di bagian akhir itu ada paradigma trilesma. Jadi setelah kita memutuskan, lalu tiba-tiba
yang saat itu tidak terpikirkan, nah tiba-tiba terpikirkan gitu. Jadi tidak pernah Itu ibu kalau ngalamin kayak gitu menyesal. Pasti ada semacam penyesalan. Mungkin karena ibu sudah mendalami latar belakangnya dengan sangat baik ya bu ya. Ibu mengumpulkan banyak informasi, terus juga meminta pertimbangan banyak pihak. Jadi ketika ibu memutuskan itu, putusan itu sudah ajak gitu. Ya ibu, terima kasih untuk informasi yang ibu sampaikan. Insya Allah nanti saya akan mendalami ini lalu mengkompar dengan apa yang saya pelajari di program. Dilema etika, tapi bisa juga masuk kategori bujukan moral ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana cara Bu Stefi untuk mengidentifikasi mana yang masuk kasus dilema etika dan mana yang masuk kasus bujukan moral? Caranya bagaimana kalau Bu Stefi untuk membedakannya? Oke, kita identifikasi dulu ya untuk bedakannya. Nah, kalau yang sependek saya pahami itu, kalau dilema etika itu lebih kepada mengambil satu keputusan di antara dua pilihan. Dua-duanya itu benar, tapi secara moral itu bertentangan. Seperti itu. Nah, sementara kalau bujukan moral itu yang saya pahami, di mana situasi saat mengambil keputusan itu gimana ya? Terjadi ketika harus memilih antara benar atau salah, gitu. Nah, itu yang saya pahami tentang dua ini. Nah, ketika untuk dilema etika sendiri, itu ketika memutuskan sesuatu, biasanya agar tidak sebagai ikhtiar untuk tidak salah dalam mengambil keputusan, biasanya menganalisa hal-hal yang sekiranya lebih banyak dampak baiknya yang mana gitu untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Nah, itu biasanya yang dianalisa karena harus memilih dari dua hal yang benar tapi sebenarnya bertentangan seperti itu. Nah, misalnya nih, satu kejadian di sekolah nih, ketika kita waktu itu pekan non-efektif ya, pekan non-efektif. Nah, jadi memang ini ya, ada kalanya ketika orang melihat dari kacamata luar sekolah mengatakan sekolah saya itu kan sekolah khusus Ahwat ya. Anak-anak Ahwat tuh lebih gampang untuk diawasi, untuk diatur dan sebagainya. Namun realitanya pada dasar itu sama, anak-anak itu butuh pengawasan dari kita seperti itu. Nah, karena di sekolah kami ini punya satu aktivitas khas,
di mana biasanya setiap pekan non-efektif itu seluruh guru itu mengadakan pleno. Jadi karakter dari hasil observasi masing-masing guru terhadap satu anak itu terhadap anak itu dibahas satu persatu. Nah, ketika itu biasanya kami lakukan di pekan non-efektif ketika kelas meeting. Jadi hampir semua guru itu akan rapat pleno membahas satu persatu karakter anak-anak dari hasil observasi yang mereka lakukan per 3 bulan. Sehingga biasanya kan kalau kelas meeting itu ada kegiatan ya. Nah, ketika ada kegiatan itu biasanya guru yang bertugas itu cukup terbatas tenaganya, yaitu guru-guru yang misalnya nih saat ini sedang pleno kelas 7. Berarti saat itu guru yang tidak ngajar kelas 7. Sementara guru yang tidak ngajar kelas 7 itu kalau di tempat kami itu tidak banyak, palingan hanya 1 atau 2 orang saja gitu. Karena kelas kami hanya 6, jadi rata-rata tuh ngajar setidaknya ada yang 3 jenjang langsung, ada yang hanya 2 jenjang. Nah, jadi saat itu dari kesiswaan belajar lesson nih dari keputusan dari pengalaman sebelumnya, kalau ketika pekan non efektif itu apa kelas dibuka seperti itu. Ketika kelas dibuka, yang terjadi itu karena yang bertugas hanya 2, qadarullah ada hal-hal yang kita khawatirkan, misalnya nih, karena kalau di sekolah kami itu em, akses handphone itu memang tidak boleh seperti itu. Karena kami punya aturan dalam eh, istilahnya pemanfaatan handphone itu gitu. Jadi yang pernah terjadi qadarullah karena yang ngawasi cuma 2, akhirnya ternyata banyak anak-anak yang dengan penasarannya bahwa sehingga dari kesiswaan mengambil keputusan ketika kegiatan pekan efektif semua kelas dikunci. Seperti itu. Dikuncilah semua kelas. Anak-anak fokus kegiatan di luar kelas. Nah, di hari kedua terjadilah anak-anak manjat lewat jendela. Nah, dapetan nih anak-anak manjat lewat jendela. Karena kebetulan saat itu saya sedang daur gitu ya, ngecek-ngecek kegiatan anak-anak. Sementara guru yang lain lagi pleno, 2 guru ngawasin, harus mantau 3 lantai dengan kondisi 2 guru gitu kan. Eh, Wah, kedapatan, kok ada yang manjat gitu. Akhirnya kita panggil. Si anak kemudian ngomong, Ibu gimana? Kami yang sudah selesai kegiatan gerah, bla 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 bla. Kami kalau semuanya duduk di musola nggak mencukupi, Bu. Seperti ini. Akhirnya ya udah, kami udah nggak kuat mau ngidupin AC. Kami manjat lewat jendela. Oke. Nah, ini kan ada 2 hal yang apa? Anak-anak benar, mereka butuh ruangan untuk istirahat. Sementara si kesiswaan juga benar. Karena 2 tenaga nggak mungkin mengcover ngawasin semuanya seperti itu. Bukan hanya masalah handphone yang terjadi, kadang ada hal-hal yang kita khawatirkan itu terjadi seperti itu. Ada kami pernah menemukan anak-anak melakukan self harm seperti itu ketika guru tidak kontrol. Nah, eh, akhirnya diangkatlah masalah ini di kejadian ini dievaluasi di rapat evaluasi kita. Kebetulan hari itu jadwal weekly meeting. Karena kebetulan hari itu jadwal weekly meeting, kita angkat, kita ajak gitu. Jadi di sisi yang satu ini benar, di sisi yang satu juga benar. Nah, ternyata setelah kita analisa, kita lihat bagaimana realitanya, yang mana lebih banyak banyak mendatangkan mudarat, yang mana yang banyak kedatang manfaatnya, kita lihat. Nah, akhirnya di sana ambil keputusan dan akhirnya untuk mulai besok kelas boleh kita buka, namun setelah kegiatan selesai, misalnya kegiatan itu selesai, ada hari itu ada 2. Nah, setelah kegiatan pertama, misalnya jam setengah 10 selesai, kelas akan kita buka. Jadi selama jam istirahat, anak-anak boleh semua istirahat di kelas. Nanti ketika kegiatan kedua akan dimulai, kelas akan kembali dikunci, kita akan ke area kegiatan. Nah, namun untuk memutuskan itu nggak gampang ya, antara anak-anak juga ingin mereka di
tentunya mereka ingin dipertimbangkan apa yang mereka rasakan. Sementara dari kesiswaan, saya sendiri paham gitu akan kekhawatiran beliau seperti itu dengan tenaga guru yang hanya 2 gitu. Jadi akhirnya untuk mengambil keputusan tuh butuh butuh analisa yang cukup panjang ya seperti itu. Itu dilema etikanya kita harus mengambil keputusan. Berarti bisa saya simpulkan gini ya Bu Stefi, ketika Bu Stefi menghadapi kasus dilema etika, tahapan pertama itu yang sudah pernah Bu Stefi lakukan adalah melaksanakan rapat evaluasi. Ya, rapat evaluasi, di mana di rapat evaluasi ini melakukan analisa realita yang ada gitu. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada itu dianalisa, lalu melihat skala prioritasnya yang mana yang harus didahulukan. Dan ternyata akhirnya diputuskan bahwa lebih mengutamakan kepentingan anak-anak ya, yang memang kemudahan ibaratnya gitu, artinya memfasilitasi atau mengutamakan kenyamanan siswa. Oke, nah ketika menghadapi kasus dilema etika ini, biasanya Bu Stefi pernah nggak menghadapi tantangan di kasus Ya, dilema gimana Bu? etika? Maaf Bu, ketika menghadapi kasus dilema etika ini, pernah nggak ada satu kasus yang itu tuh tantangan banget buat ibu gitu, sampai ibu tuh bingung untuk mengambil keputusan mana yang terbaik? Iya, iya pastinya pernah Bu. Tadi mungkin contoh kecil ya, seperti itu. Yang tadi itu contoh kecil. Em, Contoh besarnya, apalagi kalau kami di ini ya, di swasta ya, ada sistem kontrak, ada sistem pegawai tetap seperti itu. Nah, ketika di penghujung atau ketika proses PKG hingga keputusan final, bagaimana nasib guru seperti itu kan cukup besar peran kami sebagai saat ini diamanahkan untuk pengambil keputusan di unit seperti itu. Nah, itu sangat ini ya, sangat menjadi dilema ketika dari data-data yang kita dapatkan, data-data misalnya ini pernah kejadian ada satu guru dari data-data profesional kerja baik secara pedagogik seperti itu dan yang lainnya tentang 4 kompetensi guru ternyata apa jauh dari kualifikasi gitu. Karena itu adalah orang tua, murid yang butuh memang kita jaga benar-benar kualitasnya. Karena memang kita yang mencari murid seperti itu ya. Kalau teman-teman di negeri mungkin kan itu sudah murid yang akan berbondong-bondong datang ke sekolah. Nah, ketika itu uh, kualitas ini khususnya pedagogik itu udah nggak bisa dipertahankan. Tapi faktor usia si guru yang memang bisa jadi teman gitu buat anak-anak. Jadi ada 2 hal. Di sisi lain orang tua komplain karena anaknya seperti ini belajarnya. Di sisi lain anak-anak merasa enak, ibunya enak dibawa main. Wah, saya harus mengambil menentukan satu keputusan dari 2 pertimbangan ini. Karena di sisi lain menuntut ini tidak bisa diteruskan gitu untuk berada di tempat kita. Di sisi lain ada hal positif tentang diri dia. Nah, itu alhamdulillah terjadi 3 bulan sebelum masa akhir kontrak. Nah, itu biasanya sama seperti yang tadi saya berusaha melakukan penilaian ya 360 derajat ya. Artinya saya akan mencari sumber data dari berbagai pihak-pihak yang terkait tentunya dengan uh, apa uh, apa yang akan diputuskan, bagaimana terkait tentang guru ini, baik dari pihak murid, orang tua, kemudian lingkungan kerja, teman-teman sejawat, kemudian dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak swasta, 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 kemudian dari pihak sw
yayasan seperti itu. Nah, di sana dianalisa. Setelah biasanya saya buat 2 kolom. Di sini plus-plusnya ada berapa, minusnya berapa. Di sini plus-plusnya jika diteruskan plusnya berapa, minusnya berapa. Jika tidak diteruskan plusnya berapa, minusnya berapa. Nah, setelah kita analisa tentunya bersama tim, ketika kita lihat, oh ternyata memang untuk tidak diteruskan itu lebih banyak plusnya, akhirnya itu kita ambil seperti itu. Jadi tetap kita butuh analisa, kita butuh sudut pandang ini ya, POV-nya helikopter ya, melihat dari segala sisi ketika akan mengambil keputusan itu. Ketika Bu Stefi menghadapi ini sendirian, yang berbenturan itu yang menjadi dilema adalah ketika melihat latar belakang si guru ini, misalkan dari faktor usia, gitu, lalu kemungkinan ketika tidak diperpanjang kontraknya, beliau juga akan sulit untuk mencari pekerjaan di sekolah lain, gitu ya, Stefi ya. Jadi dilemanya tuh bisa dibilang apa ya, kasih sayang ya. Kalau kalau di apa namanya, paradigma, di 4 paradigma itu kan ada Hmm. antara keadilan versus dengan kasih sayang. Jadi di satu sisi itu keadilan Hmm. dalam arti supaya siswa tuh mendapatkan guru dengan kualitas pedagogik yang baik gitu, sesuai dengan harapan orang tua. Tapi di sisi lain ada latar belakang yang Hmm. menurut Gustaf itu berat banget gitu loh, yang dari sisi kemanusiaan itu kayak nggak tega untuk memutus kontraknya. Nah, akhirnya Mustafi melibatkan pihak-pihak lain tuh untuk melakukan analisa yang tadi, melakukan penilaian 360 derajat. Jadi di sini akhirnya ketika Mustafi Hmm. melibatkan banyak pihak yang terkait, akhirnya Mustafi itu lebih yakin untuk memutuskan, untuk mengambil suatu keputusan terkait kasus dilema etika. Itu ya Bu, ya, kurang lebih ya. Iya, benar. Ah, Sehingga eh, eh, ya harapannya dengan bisa melibatkan banyak orang, penilaian 360 itu jangan sampai ada penyesalan di belakangan hari ya. ya. Seperti itu. Benar Bu, karena kan di apa, ketika mempelajari materi ini, selain dilema etika tuh ada namanya trilemma ya. Trilemma itu setelah kita ngambil keputusan, awalnya kan dilema hanya ada 2 nih. Nah, begitu udah ngambil keputusan, Hmm. baru terpikirkan satu solusi lain gitu. Hmm. Dimana akhirnya kayak, kenapa kemarin nggak ngambil solusi ini ya? Atau Iya. Bu Stefi pernah nggak menghadapi itu? Jadi udah Em, ambil keputusan, terus tiba-tiba apa terlintas satu solusi yang waktu itu tidak terpikirkan. iya. Alhamdulillah sih ketika saya mencoba mengatur strategi dengan penilaian 360, insya Allah eh, apa karena tadi sudah menganalisa dengan apa plus-plusnya, apa minus-minusnya, mana yang lebih banyak, insya Allah biasanya lebih yakin gitu dengan keputusan itu. Artinya memperkuat sih, dengan melibatkan lebih banyak pihak itu memperkuat Iya, keputusan yang bisa diambil. Artinya itu dengan iya betul. pertimbangan yang benar-benar matang. Nih, Bu. Nah, Iya betul. saya simak kan dari tadi tuh Ibu melibatkan banyak pihak terkait, tapi ada tidak Bu faktor-faktor atau sosok seseorang yang memang sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan gitu, atau meyakinkan Ibu dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika. Kalau ada, eh, kalau seseorang itu siapa? Atau Iya, faktor-faktor apa yang mempermudah itu? iya. eh Kalau tentunya karena ini organisasi ini ya swasta, eh, yang makin memperkuat saya ketika akan mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan besar ya yang menyangkut khalayak ramai, itu biasanya adalah support dari yayasan seperti itu.
karena swasta ya Bu. Iya, Tetap ketika yayasan sudah mengambil satu keputusan mau bukan mau tidak mau, mm-mm. artinya itu yang akhirnya turut memperkuat keputusan yang akan bisa diambil. Oke Bu, Betul. Karena, ya silakan. iya, karena ketika akan mengambil kan walaupun saya mempunyai hak untuk pengambil keputusan tertinggi di unit, tapi ketika suatu keputusan besar saya akan ambil apa sehingga saya mengambil keputusan itu. Nah, sehingga itu insya Allah membuat saya yakin dengan adanya support dari yayasan. Ya Bu, pertanyaan terakhir. Kira-kira Hmm. pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari beberapa kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Ya, pembelajaran bisa diambil ketika eh, ingin memutuskan sesuatu, memang butuh analisa yang matang. Tidak bisa suatu keputusan itu diambil hanya dengan dasar like and dislike seperti itu. Jadi memang harus dengan analisa yang matang, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebelum keputusan itu diambil. Sebetulnya feminisme kan dengan analisa yang matang. Kembali lagi kalau diputuskan sendiri, itu potensi subjektivitasnya tinggi ya Bu ya. Kalau Iya, tinggi kita pastinya. akhirnya memang harus melibatkan banyak orang supaya Mm-mm. putusan itu lebih objektif. Oke Bu Mm. Stevi, ternyata memang dari dua wawancara yang saya lakukan terhadap dua kepala sekolah, ibu yang dari sekolah swasta ya, satu lagi dari sekolah negeri, Ya. beda sekali ya Bu ya, Mm. ada proses pengambilan keputusannya gitu, karena tetap muaranya itu di yayasan kalau untuk swasta. Mm. Terus tadi yang Ibu bilang juga ya, bahwa kalau di sekolah negeri itu kan muridnya berlomba-lomba ya Bu. Jadi eh, Iya. sekolah itu siap menampung gitu, nggak perlu mencari-cari. Tapi kalau untuk swasta itu benar-benar Mm. bagaimana kita menampung usulan-usulan dari orang tua ya, karena memang mereka Mm-mm. membayar tidak murah gitu untuk mendapatkan pendidikan Iya. berkualitas. Terima kasih Mm-mm. banyak Bu Stevi untuk kesediaannya melaksanakan wawancara ini. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari percakapan kita malam ini. Terima kasih Iya, Bu terima Stevi. kasih Ya, kembali Bu, Bu ini nanti Mila, kan sukses gerak.